Belum minta maaf, Menak Yakut kini minta masyarakat baik sama LGBT. Termasuk yang heboh akhir-akhir ini yang sering diwasarakan oleh setan itu sendiri, urusan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, kalau nuruti setan, bagaimana minta perlindungan dari setan? Karena dia bekerja dengan setan, kerjasama dengan setan, perzinaan dan sebagainya. Lihat begitu indahnya kemuliaan yang dibangun di dalam hubungan suami istri. Maka jangan lupa untuk baca doa dan dihafal doa ini. Biarpun dalam keadaan sudah tidak harapan untuk punya keturunan lagi, karena ini akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Kita lanjutkan karena ada permasalahan yang akhir-akhir ini harus diangkat dan dijelaskan tentang bagaimana melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Mulai dari yang namanya perzinaan atau pelaku-pelaku seks yang nyeleneh. Saat ini mari kita menghadap kepada Allah, pandang mereka dengan kasih sayang. Yang kepleset dalam zina, semoga Allah hentikan dari kehinaan itu, dan semoga Allah mengampuni mereka. Yang saat ini kelainan, pandang mereka dengan kasih sayang. Jangan dicaci, jangan diolok, kasihan mereka. Hendaknya segera kita tolong, dan jangan tambah dijerumuskan. Tolong pandang mereka dengan mata kasih sayang. Kalau kita menemukan orang yang ada di kiri kanan kita atau tetangga kita, orang yang punya kelainan di dalam urusan seks, lalu dia laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, pandang mereka dengan kasih sayang, ayo kita bantu. Kita selesaikan urusan mereka. Kita kembalikan kepada fitrah yang normal. Kita bantu. Jangan dicaci dan diolok. Karena dia telah salah bergaul. Akan tapi hendaknya kita kembalikan dan jangan ditambah jerumus. Jangan kita jerumuskan lebih jauh lagi dengan mengikuti propaganda iblis mendukung istilah kehinaan ini. Dan yang harus difahami agar kita punya benteng ini, bagi yang sudah terjerumus, ayo kita tarik dengan halus. Bagi yang jauh dari ini, hendaknya lebih faham lagi. Bahasanya pekerjaan itu yang namanya homo sama lesbi, atau dalam bahasa Arab liwat sama sihak, itu adalah dosa gede, dosa yang sangat besar. Adapun yang namanya homo laki dengan laki-laki, hukumannya menurut jumhur ulama dengan catatan memasukkan ke lubang belakang. Kalau sudah memasukkan ke lubang belakang, laki dengan laki ini hukumannya menurut jumhur ulama adalah sampai mati. Dihukum sampai mati. Bukan hukumannya rajam, akan tapi dibunuh dengan cara dilempar. Maksudnya apa ini? Bukan ini menghidangkan mereka, akan tapi agar yang lain itu tidak masuk bab ini. Karena ini kasihan benar mereka itu. Kalaupun menikah, dia akan susah untuk bahagia mereka. Dan menurut dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang sudah memasukkan ke lubang belakang, hukumannya seperti orang berzina. Orang berzina kalau dalam mazhab jumhur sampai mati. Hina, rendah. Dan ini permasalahan hukuman ini, keharaman ini jarang dihadirkan sehingga dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nah, ini yang sudah masuk derajat memasukkan ke, mohon maaf, ini majelis mulia. Tapi yang belum sampai masukkan hanya itu adalah kelasnya seperti sihak, perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan dengan perempuan tidak ingin masukkan. Tapi hukumannya ini dosa gede juga. Hanya hukumannya tidak seperti itu. Sebagian mengatakan sama dengan hukuman zina. Dicambuk 100 kali. Kalau memang sudah, dan cara menghukumnya pun tidak seperti zina, lebih gampang. Kalau zina harus dengan 4 saksi. Dan kalau urusan ini, sebagian ulama mengatakan tidak harus 4 saksi, cukup ketangkep, harus dihukum. Dan tidak semuanya harus dihukum, akan tapi lebih diutamakan untuk menarik diri. Ini yang harus kita serukan. Cukup kembali kepada Allah, tobat menyesal, dan jangan dianggap ini sepele. Sihak, perempuan dengan perempuan, dosa gede. Sebagian ulama mengatakan hukumannya seperti zina. Sebagian mengatakan hukumannya adalah takzir, dihukum. Bahkan menurut madhab Imam Malik, hukumannya pun kadang melebihi daripada cambukan orang zina. Karena apa? Mungkin dia termasuk orang yang berlebihan, menyeru, bukan sekedar dia melakukan begitu, tapi mengajak. Ini harus ditegaskan hukum ini. Kalau laki dengan laki-laki yang tidak sampai masuk ke lubang belakang, hukumnya semacam itu. Sebagian mengatakan ini ditakzir. Ini ulama mengatakan ditakzir, dihukum, bahkan kadang hukumannya pun bisa lebih dari 100 kali cambuk. Ada sebagian mengatakan tidak boleh lebih dari 100.
Tapi bukan masalahnya hukuman. Kalau hukuman di dunia itu beres. Siapapun yang dihukum di dunia, di akhirat tidak dihukum. Akan tapi yang mengerikan adalah hukuman di hadapan Allah nanti. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaubas kembali membuat pernyataan yang menyedot perhatian publik di tengah ramainya kritik terhadap pernyataan yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Kali ini Menak Yakut meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang ada di tanah air. Menak Yakut sadar jika LGBT dilarang keras dalam ajaran Islam, namun dia meminta kelompok ini tetap dihargai keberadaannya. Yakut melanjutkan, kendati keberadaan kelompok ini diharamkan dalam Islam, namun Islam kata dia memiliki posisi normal dalam merespon kelompok LGBT. Mereka juga tidak bisa dipaksakan mengikuti perspektif Islam. Sikap DP Ansor terhadap pelaku hubungan seksual sesama jenis adalah hukum yang berlaku, sebagaimana kita tidak boleh main hakim sendiri terhadap mereka, katanya lagi. Pernyataan Menak Yakut langsung ditanggapi Habib Novel Assegaf. Dia menyinggung Gus Yakut dalam cuitannya di media sosial Twitter dan mengaitkan dengan nama paham Islam liberal. Novel Assegaf menilai jika pernyataan Gus Yakut ini erat kaitannya dengan paham Islam liberal sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan LGBT. Namun sebaliknya meminta masyarakat menghargai kehadiran mereka. Cuma gini doang kerjanya. Penganut Islam liberal memang tidak bermanfaat. Tulis Novel Assegaf dikutip dari cuitannya di media sosial Twitter. Sebagaimana diketahui, Menak Yakut baru-baru ini bikin heboh dengan pernyataannya yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Pernyataan ini menuai berbagai kritik yang pedas. Majelis Ulama Indonesia atau MUI bahkan sampai mendesak Yakut segera meminta maaf atas pernyataan tersebut, tetapi dia tetap tidak bergeming hingga kini. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaubas kembali membuat pernyataan yang menyedot perhatian publik di tengah ramainya kritik terhadap pernyataan yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Kali ini Menak Yakut meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang ada di tanah air. Menak Yakut sadar jika LGBT dilarang keras dalam ajaran Islam, namun dia meminta kelompok ini tetap dihargai keberadaannya. Yakut melanjutkan, kendati keberadaan kelompok ini diharamkan dalam Islam, namun Islam kata dia memiliki posisi normal dalam merespon kelompok LGBT. Mereka juga tidak bisa dipaksakan mengikuti perspektif Islam. Sikap DP Ansor terhadap pelaku hubungan seksual sesama jenis adalah hukum yang berlaku, sebagaimana kita tidak boleh main hakim sendiri terhadap mereka, katanya lagi. Pernyataan Menak Yakut langsung ditanggapi Habib Novel Assegaf. Dia menyinggung Gus Yakut